Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang salah satu materi dari cross-cultural understanding, yaitu intercultural communications. Jadi pertama kita akan melihat apa yang dimaksud dengan intercultural communication. Di sini saya ingin menunjukkan sebuah kasus, yaitu di dalam sebuah lingkungan akademik, katakanlah di sebuah kampus, di apa yang di dalamnya terdiri dari beberapa international students, itu terjadi dialog seperti ini, atau minimal terjadi yang namanya pemikiran seperti ini. Ada students di sini, seorang student yang menganggap bahwa in my tutorial the Asian students all sit together and they speak their own language. Why did they came to Australia? Jadi di sini siswa yang ini ketika dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah kelas yang siswanya terdiri dari berbagai macam negara, dia di sini berpikir seperti ini. Dia menganggap bahwa di kelas tersebut student yang orang Asia itu selalu berkumpul bersama mereka saja dan tidak mau bersosialisasi dengan mahasiswa lain, khususnya yang berasal dari native atau dari negara tersebut. Nah, kemudian si siswa ini menganggap timbul pertanyaan seperti ini di kepalanya. Kenapa sih orang-orang Asia itu kalau memang cuman mau berkumpul sesama mereka, ngapain kuliah jauh-jauh sampai ke negara, ke luar negeri seperti itu. Nah, jadi dia memiliki persepsi setelah melihat kenyataannya seperti itu. Nah, ternyata dibalas oleh orang Asia, ini representasi dari orang Asia. Orang Asia pun ternyata di pikirannya tidak lepas dari sebuah mindset juga, sebuah persepsi juga, sebuah anggapan. Nah, dia mengatakan di sini bahwa I really want to make friend with Australian, but they are all stick together. Jadi pada prinsipnya sama. Orang Asia ini mereka mau bersosialisasi, mau gabung dengan Australian, dengan native speakers, tetapi dia memiliki persepsi bahwa kok orang Australia itu nggak mau ya ngobrol minimal kan dengan kita yang orang-orang Asia. Nah, mereka kumpul sesama orang Australia saja. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kedua mahasiswa ini memiliki persepsi masing-masing. Yang ini menganggap orang Asia, orang ini sebagai Australian menganggap orang Asia itu kumpul hanya sama-sama orang Asia saja, dan orang Asia pun merasa bahwa orang Australia ini juga kumpul sama-sama mereka. Nah, perbedaan persepsi seperti inilah, ya, perbedaan mindset pemikiran yang seperti asumsi yang seperti ini, yang terkadang bisa menimbulkan misunderstanding. Ya, misunderstanding sehingga apa yang disebut dengan intercultural communication ini adalah akhirnya sebagai sebuah skill atau sebuah kemampuan kita untuk bisa menghindari hal-hal seperti ini. Ini kalau berlanjut dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik ke depannya. Oke, bagaimana sih faktor-faktor sehingga terjadi yang namanya cultural difference? Nah, ini yang saya sebut tadi. Dari contoh di awal, saya sebut, pertama biasanya yang muncul itu persepsi. Persepsi itu ketika kita bersosialisasi dengan seseorang atau kelompok tertentu, kemudian kita cenderung membandingkan dengan apa yang kita miliki atau apa yang sudah biasa kita lakukan. Ketika itu ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan yang kebiasaan kita, maka persepsi itu akan muncul. Dia bisa positif, bisa negatif. Nah, persepsi inilah nanti akhirnya yang menyebabkan orang itu mulai merasa bahwa ternyata kita berbeda. Nah, yang kedua adalah beliefs. Beliefs ini judgment yang mana kadang kita believe on something that we think to be true or not. Jadi beda belief dengan persepsi. Persepsi ini buktinya ada. Jadi nampak di depan mata kita sendiri perbedaan-perbedaan itu. Sehingga kita
berpikir tentang hal tersebut. Sedangkan belief ini judgment yang kita buat, kadang dia bisa benar, kadang bisa salah. Misalnya kita belief tentang sebuah culture yang memiliki belief, misalnya tidak boleh potong kuku malam hari seperti itu. Itu belief yang bisa dipercaya akan memberikan dampak negatif. Nah, this to be true with or without proof. Ini kuncinya belief. Ya, jadi kalau misalnya kita believe on something, sometimes we cannot prove that, or kadang kita hanya believe saja. Kemudian yang ketiga adalah values. Apa itu values? Enduring set of beliefs. Jadi gabungan-gabungan dari belief yang akhirnya kita simpulkan dalam sebuah value. Nah, ketika kita believe on something, misalnya kita percaya bahwa sebuah culture itu begini begitu, ya kita kumpulkan. Kemudian kebetulan mungkin yang kita terima adalah yang kita dengar, ya kita alami sendiri, kita interaksi dengan mereka, orang-orang di culture tersebut, sehingga dia berkumpul. Ketika itu gabungan dari hal-hal yang kita anggap negatif, tidak cocok, maka value-nya disitulah, value itu akan muncul. Jadi gabungan dari belief tadi, akhirnya kita akan memiliki direct our behavior. Apa itu? Kita akan selalu bersikap. Jadi ketika kita sudah memberikan value terhadap sebuah culture, maka itu akan nampak dari sikap kita. Nah, misalnya ketika kita sudah punya bad feeling atau bad experience with someone dari culture ini, ketika kita ketemu orang yang berbeda di culture yang kebetulan dia memiliki background culture yang sama dengan orang yang pertama tadi, maka kita akan menunjukkan sikap yang cenderung sama. Nah, itu yang disebut dengan value di sini. Nah, apa sih barriers to intercultural communication? Barriers artinya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ketika seseorang itu bisa atau tidak untuk berinteraksi. Yang pertama, ethnocentrism. Ethnocentrism itu adalah sikap yang menjudge others by standard of one's own. Jadi sebuah sikap atau sebuah pemikiran yang mana menilai budaya lain itu berdasarkan kacamata diri sendiri. Jadi tidak percaya yang namanya perspektif. Saya misalnya yakin bahwa suku saya yang terbaik gitu. Kemudian suku orang lain jelek. Ketika suku orang lain berbeda dengan suku saya, maka suku culture atau suku orang lain itu tidak baik atau tidak cocok. Itu ethnocentris. Jadi tidak mau dengar atau tidak mau melihat dari sisi lain. Misalnya timbul pertanyaan kenapa kok mereka begitu, kok kenapa mereka begini. Jadi yang ada adalah langsung saya judge bahwa other cultures itu dinilai berdasarkan standar dari pemikiran diri sendiri tanpa melihat sudut pandang. Nah, yang kedua yaitu stereotype. Ini mungkin hal-hal yang biasa yang mungkin kita sering dengar, stereotype, ya. The perception of belief we hold about groups. Nah, ada kita kadang bilang stereotype suku tertentu begini, begitu. Nah, ini ada beberapa contoh. Ya, guys are messy and unclean. Jadi ada stereotype kalau laki-laki itu biasanya tidak rapi, ya, atau kurang bersih. All Arabs and Muslim are terrorists. Ini juga stereotype. Ya, banyak orang yang percaya ini. All politicians are villain and think only personal gain and benefit. Makanya politik itu diidentikan dengan hal-hal yang bersifat negatif. Jadi, tidak ada politician atau politikus yang dianggap bersih. Apapun yang mereka katakan itu selalu ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Itu adalah stereotype. Ya, kalau kita bicara fakta, mungkin di antara 10 atau ada 5 atau 7 malah mungkin yang tidak cocok sama ini. Tapi yang namanya stereotype itu persepsi kita, apa yang kita percaya tentang yang ada pada grup tertentu, grup yang ada dari sebuah budaya. Nah, bagaimana stereotype dan yang ketiga adalah prejudice. Prejudice ini mirip dengan stereotype, ya, cuman lebih ekstrim. Artinya prejudice cenderung unfair, bias. Jadi prejudice itu cenderung menilai. Kalau stereotype kita mungkin believe saja.
Tapi ketika kita masih bisa membuka diri di situ. Ketika kita bertemu dengan culture tertentu, maka kita akan menimbang-nimbang di situ. Kita akan masih bisa ada kesempatan untuk menilai, tidak menjudge. Nah, kalau prejudice itu langsung saja. Prejudice itu udah langsung intoleran. Ya, bisa dia terhadap sebuah agama, terhadap suku, negara tertentu atau kelompok tertentu. Jadi dia tidak menunjukkan sikap yang bisa satu sisi, tidak menunjukkan sikap yang bisa both sides. Prejudice cenderung langsung saja menilai tanpa melihat apakah hal tersebut benar atau salah.